Lora Ismail Kholil, Cicit Syaihona Muhammad Kholil Bangkalan, membongkar kebohongan tulisan Kiai Imaduddin Utsman, yang diklaim tesis ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Bila bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Sebenarnya sejak dari awal, tulisan tentang pembatalan nasab Ba'alawi yang diklaim tesis ilmiah oleh Kiai Imaduddin Utsman, sudah banyak yang membongkar kebohongannya, diantaranya, Ketua Harian PBNU Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi, Gus Wafi, Buya Qurtubi, Gus Zaini, Habib Hanif Al-Atos, Rumail Abbas, Dr. Hanifah Mawardi An-Nablusi, dan masih banyak yang lain. Bahkan, saat debat Banten tahun lalu, yang kala itu Kiai Imad sendiri tidak hadir, walaupun debatnya berlokasi di Banten tempatnya Kiai Imad sendiri, padahal sebelumnya, Ki Imad menantang siapapun yang tidak menerima tulisan yang diklaim tesis ilmiah dia siap berdebat 3 hari 3 malam. Saya berani berdebat dengan siapapun hingga kami 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Namun pada faktanya dia tidak berani hadir, akibat tidak hadirnya, dia diberi gelar Ki Imad Al-Kaburi. Dalam debat tersebut kelompok pembela Ba'alawi membongkar tesis Kiai Imad banyak kebohongan, dan hasil copy-paste dari Google. Dan baru-baru ini, melalui akun Facebooknya, Lora Ismail Kholil asal Madura, Cicit Syaihona Muhammad Kholil Bangkalan, membongkar 2 tokoh Wahabi yang menjadi rujukan utama Kiai Imaduddin Utsman dalam tulisan yang diklaim tesis ilmiah. Bahkan dalam narasinya Lora Ismail Kholil membongkar kebohongan tulisannya yang disengaja untuk mengelabui umat Islam. Kiai Imad sengaja membuang bagian-bagian yang menampakkan status Wahabinya kedua tokoh itu, agar tidak diketahuinya. Berikut catatan lengkapnya Lora Ismail Kholil di akun Facebooknya. Syekh Murad Syukri dan Syekh Mukbil Al-Wadi, 2 ulama Wahabi dalam mata rantai tesis Kiai Imad, sebuah catatan seorang pembaca. Bagi kalian yang selama ini mengikuti konflik nasab ini, mungkin sudah menjadi rahasia umum, kalau Kiai Imad dalam berbagai argumennya mengutip statement dari 2 ulama Wahabi. Pertama adalah tokoh Wahabi Yordania Syekh Murad Syukri, dan yang kedua adalah gembong Wahabi Yaman Syekh Mukbil Al-Wadi. Tapi, saya baru saja menemukan sebuah fakta yang menarik, yang muncul dari suatu pertanyaan. Apakah Kiai Imad tidak tahu bahwa 2 ulama itu adalah ulama-ulama Wahabi? Saya yakin, Kiai Imad tidak selugu dan sepolos itu, beliau itu orang yang punya ilmu dan bisa baca kitab, tidak mungkin jika beliau tidak tahu. Buktinya, ketika menyebut biografi singkat Syekh Murad Syukri dalam catatan kaki tesis versi kitabnya, Mawahibul Laduniyah fi Bayani Inkitoi Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah, halaman 21, di situ beliau menuliskan, مراد شكري سويدان أبو الحارث الفلسطيني ثم الأردني عالم بالتاريخ والأنساب والرجال ومن أقوى العلماء في الفقه الحنبلي ومن الأذكياء الأقلاء من العلماء الأفذاذ في المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة جبل الجوفة في عمان العاصمة درس في الجامعة الأردنية. Murad Syukri Suwaidan adalah Abu Al-Harith, orang Palestina dan kemudian menjadi warga Yordania, ahli dalam ilmu nasab dan hadis, salah satu ulama terkuat dalam fikih Hanbali, salah satu dari sedikit orang cerdas, salah satu ulama paling terkemuka di Hashemite Kerajaan Yordania di daerah Jabal Al-Jaufa di ibu kota Aman. Ia belajar di Universitas Yordania. Setelah saya telusuri, catatan biografi itu Kiai Imad copy-paste dari situs Wahabi berikut. Coba perhatikan, mengapa Kiai Imad hanya copy-paste sampai di situ saja? Jawabannya, karena baris selanjutnya akan dengan terang benderang menunjukkan kewahabian dari Murad Syukri, yaitu وأخذ عن الألباني ونسيب الرفاعي وغيرهما. Murad Syukri belajar ilmu dari Albani, Nasib Rifai tokoh Wahabi Suriah dan lain-lainnya. Kiai Imad tentu tak ingin membuat para muhibinnya yang juga orang-orang NU itu kecewa, jika tahu bahwa yang sedang beliau jadikan rujukan adalah seseorang yang sanadnya nyambung kepada Syekh Albani Al-Wahabi. Dalam tulisan yang lain beliau masih berusaha menyembunyikan kewahabian Murad Syukri dengan menuliskan, ia Murad Syukri adalah ulama madhab Hambali di Kementerian Wakaf Negara Yordania. Ia banyak menulis kitab dalam ilmu fikih. Di antara kitabnya adalah Raful Haraj wal Asor an al-Muslimin fi Hasihi al-Asr. Ia juga menulis sebuah kitab yang membatalkan nasab Ba'alwi dengan judul Al-Itaf fi Ibtoli Nasabil Hashimi li Bani Alwi wal Sakof. Kiai Imad juga mengakui bahwa Murad Syukri adalah salah satu inspirasi yang berpengaruh dalam tesisnya. Tentu Syekh Murad Syukri dan lainnya sebagai ulama terdahulu, mempunyai peran terhadap tesis penulis, tetapi yang penulis suguhkan hari ini jauh lebih komprehensif dan mendetail dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alawi. Sumber website RMINU Banten.
Nanti akan kita sebutkan siapa ulama yang dimaksud Kiai Imad. Murad Syukri sendiri bukan ulama Wahabi sembarangan, ia adalah tokoh Wahabi yang terkenal dengan ucapan-ucapan kotornya. Bahkan pernah mengatakan para pengikut akidah Imam Asy'ari adalah zindik yang lebih hina dari sampah, dan sudah seharusnya kepala mereka ditebas dengan pedang. Kiai Imad dan muhibinnya masih berakidah Asy'arikan. Dalam video ini, Murad Syukri juga menzindikkan Imam Fahru Razi penulis kitab Syajarah Mubarokah yang menjadi andalan Kiai Imad. Tokoh Wahabi kedua yang dimaksud Kiai Imad sebagai bagian dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alawi, adalah Syekh Mukbil Al-Wadi. Kiai Imad menuliskan, para ulama di Timur Tengah pun ternyata banyak yang berpendapat yang sama, diantaranya para ulama adalah asal Yaman. Seorang ahli hadits, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadai dalam kitabnya Sokotus Zilzal, dikatakan bahwa siapa yang bisa mengatakan kepada saya bahwa nasab leluhur Al-Alawi, Al-Ahdal dan Al-Kadimi. Mereka adalah 3 orang yang datang dari Irak ke Yaman, lalu mengaku keturunan Nabi Muhammad atau Alawiyin. Pendapat beliau bisa dibaca di dalam kitabnya Sokotus Zilzal halaman 45. Dalam sebuah video live YouTube, bersama Gus Fuad Pleret, Gus Mogi, dan KRT Fakih, Kiai Imad masih berupaya mengaburkan sejarah kewahabian Syekh Mukbil dengan mengatakan. Satu lagi seorang ulama hadits, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadai, orang semua kenal, banyak itu kitab-kitab hadisnya, ia sudah mengatakan Ba'alawi, Al-Ahdal, Al-Kudaimi, bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu Gus Pleret, Gus Mogi dan KRT Fakih hanya senyum-senyum dan monggat-manggut saja. Syekh Mukbil sendiri juga bukan ulama Wahabi kaleng-kaleng, dia adalah gembong Wahabi yang kewahabiannya sangat tersohor seantero Timur Tengah, dan punya tesis yang mengajak untuk merubuhkan kubah hijau Masjid Nabawi. Dalam kitab karya Sayyid Yusuf Al-Rifai Nasihatun li Ikhwanina Ulamai Najdi, sebuah kitab kritik atas ulama-ulama Wahabi Najd, dimukodimahi oleh Syekh Buti, beliau menjelaskan siapa sebenarnya sosok Syekh Mukbil ini. Kalian ulama-ulama Wahabi mengizinkan Mukbil bin Hadi Al-Wadi yang dikenal dengan caci makinya terhadap ulama-ulama dan orang-orang soleh umat ini. Dalam berbagai kitab dan kasetnya, untuk mengajukan tesis di Universitas Madinah dengan judul, tentang kubah yang dibangun di atas kubur Rasul di bawah bimbingan Syekh Hamad Al-Ansori. Yang mana dalam tesis itu, secara terang-terangan di siang bolong ia menuntut untuk mengeluarkan makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Nabawi, menganggap keberadaan makam dan kubah Nabi sebagai bid'ah yang besar, dan menuntut untuk menghancurkan kubah hijau, dan kalian berikan peringkat lulus bagi tesis itu. Apakah kalian memberi penghargaan kepada orang yang lancang dan kurang ajar kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan lelaki ini Mukbil Al-Wadi telah mengarahkan ratusan pengikut fanatiknya dengan membawa senjata untuk menghancurkan dan membongkar makam-makam orang-orang soleh di Yaman, termasuk makam Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adni beberapa tahun yang lalu. Maka mereka membuat kekacauan dan membongkar makam-makam aulia dengan cangkul dan alat-alat lainnya, bahkan sebagian dari mereka menggunakan bom dinamit untuk melancarkan aksi itu. Entah bagaimana perasaan muhibin Kiai Imad, jika tahu bahwa rujukan idolanya ternyata sesalafi dan sewahabi itu. Memangnya boleh sewahabi itu? Jadi, diakui atau tidak, Kiai Imad telah berjasa dalam mengendorse dan mempromosikan ulama-ulama Wahabi Timur Tengah. Bahkan dengan sengaja membungkus mereka secantik mungkin, agar para pengikutnya percaya, bahwa yang beliau jadikan rujukan adalah ulama-ulama aswaja yang kredibel dan kompeten di bidangnya, dan setahu saya, di kalangan kiai-kiai NU, upaya mengaswajakan ulama-ulama Wahabi seperti ini hanya pernah dilakukan oleh Kiai Imad seorang. Tapi saya bisa memaklumi sikap Kiai Imad itu, seperti yang pernah saya katakan, sejak dulu Kiai Imad dan kawan-kawan menghadapi satu problem, yaitu krisis ulama pendukung. Karenanya, siapapun yang penting anti Balawi, akan beliau jadikan sebagai rujukan, bahkan andai ia ulama dari dunia antah berantah sekalipun, sikap beliau ini mengingatkan saya kepada sebuah pepatah. Jerami pun akan digapai, saat orang panik tenggelam. Pada akhirnya, bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk para muhibin Kiai Imad yang selama ini masih sangat mencintai NU dan istiqomah memerangi ajaran Wahabi. Mereka selama ini dengan gigih bersuara, ketika katanya, tokoh-tokoh Nusantara diba'alawikan, tapi tanpa mereka sadari, berkat kiai panutan mereka, tokoh-tokoh Wahabi telah berhasil diaswajakan. Jangan heran jika tidak diluruskan, 50 tahun yang akan datang anak cucu mereka akan disuguhi sejarah ulama baru hingga menjadikan ulama-ulama Wahabi itu sebagai panutan dan rujukan. Ingin rasanya memeluk mereka satu persatu sambil lalu berbisik di telinga mereka. Kita sama-sama orang NU, kita memang tidak harus berpikiran sama,
Tapi mari kita sama-sama berpikir, semoga sejauh apapun kamu bermain, kamu nggak akan lupa jalan untuk kembali pulang. Ismail Amin Kholil, Bandara Halim Perdana Kusuma, tanggal 30 Juli tahun 2024.